Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Valeria, selaku tutor saya di mata kuliah Aplikasi Teknologi Pembelajaran Matematika. Dan halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Perkenalkan, saya Tri Yulianti dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua saya pada mata kuliah aplikasi teknologi dalam pembelajaran matematika. Dalam di tugas kedua ini, saya akan membuat pengaplikasian GeoGebra dalam mengajarkan grafik fungsi kuadrat untuk membangun pengetahuan siswa tentang perubahan koefisien A, B, dan juga konstanta C-nya. Pada persamaan, Y sama dengan A kali X min B kuadrat plus C. Oke, kita langsung aja ke aplikasi GeoGebra-nya. Saya share screen. Nah, di sini. Oke, oke, baik. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasi GeoGebra ya teman-teman. Saya langsung input persamaan hmm, yang akan kita input di sini. Oke, bentuk persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan A kali X min B kuadrat. Kita pindahkan dulu kursornya di sini. Kuadrat. Oke. Plus C. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Kita akan mengenternya. Setelah kita input, kita enter. Nah, setelah di enter, di sini akan terlihat grafik dari persamaan kuadrat yang sudah kita buat ya teman-teman. Ya, dari persamaan ini terlihat bahwa koefisien A-nya itu 1, B-nya 1, dan konstantanya juga 1. Oke, karena kita di sini akan menjelaskan apa sih pengaruh dari setiap koefisiennya, maka kita terlebih dahulu akan tampilkan slider-slidernya di sini. Untuk menampilkan slidernya, kita bisa langsung klik bulatan kecil di sini. Ya, untuk slider koefisien A, ini B, dan ini juga C. Ini adalah slider-slidernya. Nah, sebelumnya kita juga bisa memberi nama dari fungsi kuadrat yang sudah kita buat. Di sini kita bisa lihat si nama dan oke, namanya. Kita juga bisa rubah warnanya. Saya pengen warna merah. Oke, oke teman-teman. Ini adalah bentuk grafik dari persamaan kuadrat yang sudah kita input tadi. Nah, kita akan melihat bagaimana sih eh, pengaruh atau perubahan ya. Perubahan apa sih yang terjadi ketika A, B, C-nya ini kita rubah-rubah. Mempengaruhi apakah ABC-nya ini? Kita mulai dari koefisien A dulu ya. Dari slider ini kita bisa menggeser untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Yang awalnya A-nya 1, kita geser ke kanan. Oke, maka grafik fungsinya akan seperti ini ya teman-teman. Dia akan meruncing dan tetap menghadap ke atas.
Kalau kita coba geserkan slidernya ke kiri sampai si A ini berubah tanda menjadi negatif. Oh, kenapa dia tidak ke bawah? Kita lihat di persamaan yang saya input ternyata salah, teman-teman. Tanda kurung di sini salah, harusnya kita hapus ya. Nah, harusnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jadi ketika A-nya ini negatif, ya teman-teman, kurvanya dari si grafik fungsi kuadrat ini, dia akan melengkung ke bawah. Nah, seperti ini. Ketika A-nya kita rubah ke bilangan atau angka-angka yang positif, maka kurvanya akan menghadap ke atas. Jadi pengaruhnya dari koefisien A ini itu untuk menentukan arah grafiknya ya teman-teman. Kalau ke atas berarti A-nya positif. Kalau ke bawah, nah nih, kalau sudah bernilai negatif, maka grafiknya akan ke bawah, membuka ke bawah. Jadi begitulah pengaruh dari koefisien A. Oke, teman-teman, selain kita bisa menggeser-geserkan slidernya, kita juga bisa langsung mengklik ini, teman-teman. Nah, jadi kalau klik ini kita bisa langsung melihatnya. Di sini terlihat ketika dia sudah melewati tanda 0, dia akan langsung ke bawah grafiknya. Nah, ketika dia tepat 0, cancel. Bagaimana kalau ketika dia 0, misalkan kita rubah A-nya 0 ya teman-teman. Oke, apa yang terjadi? Nah, jadi teman-teman, ketika A-nya 0 di sini, maka grafik dari pesawat kuadrat yang tadi kita buat itu menjadi lurus, grafik lurus dan sejajar dengan sumbu X-nya. Jadi koefisien A ini juga mempengaruhi kelurusan dari bentuk grafiknya ya teman-teman. Ketika A-nya 0, maka grafiknya akan membentuk garis yang lurus. Nah, begitulah pengaruh dari koefisien A-nya ya teman-teman. Jadi untuk melihatnya teman-teman bisa geser slidernya, bisa juga mengplay ini. Nah, kalau kita play kita tinggal memperhatikan saja gimana sih bentuknya ketika dia geser. Nah, ketika dia geser lagi ke kiri. Oke, kita bisa melihat bentuk perubahannya ya teman-teman. Di daerah negatif, A yang sudah kurang dari 0 atau dan negatif dia ke bawah, kalau udah positif dia langsung naik ke atas, melewati sumbu X-nya. Oke, kita stop. Hmm, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau koefisien A ini itu berpengaruh terhadap arah grafiknya ya. Kalau positif arah grafiknya ke atas, kalau negatif arah grafiknya ke bawah. Selain arah grafik, posisi A juga mempengaruhi bentuk kelurusannya. Seperti yang sudah kita buktikan bahwa ketika A-nya kita ganti 0, maka grafiknya akan membentuk grafik yang lurus, bukan parabola lagi. Jadi begitu teman-teman, pengaruh dari koefisien A-nya. Oke, kita lanjut ke pengaruh dari koefisien B-nya. Hmm. Dengan langkah yang sama, kita juga bisa melihat pengaruh koefisien B-nya yang teman-teman. Kita bisa menggeserkan slidernya, oke, ke kanan, atau ke kiri.
Nah, lihat ada perubahannya, dia melewati sumbu Y-nya. Kalau ke kanan, dia ikut geser ke kanan. Kalau ke kiri, dia juga ikut geser ke kiri. Oke. Nah, baik teman-teman. Setelah saya klik slidernya ini untuk koefisien B ya, yang awalnya satu kita geser ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Geser ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Jadi kesimpulannya bahwa koefisien B ini itu menentukan posisi sumbu simetrinya. Sumbu simetri dari persamaan yang tadi kita buat. Sumbu simetrinya dan juga ini titik puncaknya yang di sini nih. Ya. Mm-mm. Jadi koefisien B ini mempengaruhi atau merubah, menentukan ya, menentukan posisi sumbu simetri dari grafik persamaan kuadratnya. Pengaruhnya bagaimana? Jadi ketika si koefisien B-nya ini masih positif ya, kalau tepat di nol nih, misalkan tepat di nol, posisi sumbu simetrinya dan titik puncaknya itu tepat lurus di sumbu Y ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, nih ya. Tapi kalau kita geser ke kiri, misalkan ke daerah yang negatif, maka dia juga akan berpindah. Jadi sumbu simetrinya ada di sebelah kiri sumbu Y-nya. Nah, kalau kita sudah melewati daerah positif, sumbu simetrinya juga akan berpindah ke kanan sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya sambil memperhatikan kita bisa play di sini juga teman-teman kayak tadi. Kita play. Nah, seperti ini. Kita lihat pergeserannya. Nah, sudah negatif, maka posisi sumbu simetri dan titik puncak dari persamaan tadi dia akan mengikuti negatif ya negatif, positif ya positif. Seperti itu ya teman-teman. Pengaruh dari koefisien B. Jadi pengaruhnya itu untuk menentukan posisi dari si sumbu simetri dan titik puncaknya ini. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke koefisien C-nya. Hmm. Kita lihat untuk awal persamaan koefisien C itu 1. Kita akan lihat perubahannya ketika C-nya ini saya geser ke kanan. Oke, ke kanan, semakin ke kanan, semakin ke kanan, dia akan semakin menjauhi sumbu X. Coba kita geser ke kiri, semakin ke kiri, dia mendekati sumbu X, dan semakin ke kiri, dia akan berada di bawah sumbu X-nya, teman-teman. Nah, coba kita play. Nah, ketika negatif, C-nya negatif, dia di bawah. Sudah melewati garis 0, titik 0 di sini, dia positif ke atas. Nah, jadi kalau C-nya positif dia di atas, kalau C-nya sudah mulai di daerah negatif atau angka-angka yang negatif, dia ke bawah. Oke, kita stop. Jadi teman-teman, perubahan yang terjadi ketika C-nya kita rubah ke positif atau negatif, pengaruhnya apa? Bahwa konstanta C ini itu bisa titik potong, menentukan titik potong grafik si grafik ini dengan sumbu Y-nya ya. Jika C-nya lebih besar dari nol, lebih besar dari nol itu artinya positif, maka titik potongnya ini nanti berada di atas sumbu X. Tapi kalau C-nya ini kurang dari nol, nah, maka titik potongnya nanti di bawah sumbu X. Nah, bagaimana kalau C-nya nol? Kita coba ketika C-nya kita ganti nol. Sorry, kita delete nol. Nah,
Jadi ketika C-nya 0, di sini grafiknya ini melalui titik asalnya yaitu titik 0,0 di mana X-nya 0, Y-nya juga 0 di sini. Nah, sini ya teman-teman. Ini ketika C-nya 0 di sini. Oke, baik teman-teman. Jadi pengaruhnya jika C mengalami perubahan C-nya kurang dari 0 atau bilangan positif, maka titik titik potongnya itu di bawah sumbu X. Tapi kalau C-nya di atas 0, artinya positif, maka titik potongnya itu di atas sumbu X. Oke, teman-teman. Jadi, itu adalah pengaruh dari perubahan A, B, dan C-nya. Oke, teman-teman. Tuh. Kita juga bisa memplay di sini. Baik. Hmm, ke atas, ke bawah. Oke. Coba kita play semuanya ya teman-teman. Apa yang kita bisa lihat jika kita play semua? Kita play, ini juga kita play, ini juga kita play. Nah, semakin ke kanan dia akan berubah ke bawah, dia terus naik lagi. Nah, oke baik. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya untuk mm, mengetahui atau ya untuk mengetahui perubahan A, koefisien A, B, dan konstanta C-nya. Oke, kita stop. Oke, baik. Baik Ibu Vale dan teman-teman semua. Demikian video untuk tugas kedua saya di mata kuliah aplikasi teknologi dalam pembelajaran matematika ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.